Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bedah Perkuliahan episode 3. Kenalin, nama aku Kinan, di sini aku yang bakal jadi moderator. Pastinya di sini aku nggak sendiri, aku udah ditemenin dua teteh cantik. Boleh dong teh kenalan? Iya. Oke, halo semua, kenalin aku Egin dari jurusan Teknik Pertanian. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Taskia. Aku dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Oke, seperti yang udah disebutin sama tetehnya dari Prodi Teknik Pertanian dan juga Agroteknologi. Di episode kali ini kita akan ngebahas perbedaan dari agroteknologi dan juga teknik pertanian. Kalau gitu aku langsung nanya aja nih teh, kalau yang membedakan dari Prodi Agroteknologi sama teknik pertanian itu sebenarnya apa sih teh? Oke, mungkin aku dulu ya, aku bakal ngejelasin garis besarnya dari teknik pertanian. Kalau teknik pertanian ini, sesuai namanya, kita ngebahas tentang teknik pertanian. Jadi, di teknik pertanian ini, kita ngebahas tentang pasca panen, lebih ke pasca panen. Kalau misalnya di agrotekno, itu Kita lebih di ngebahasnya prapanen. prapanen. Kalau misalnya agroteknologi itu kita emang fokusnya itu dalam membudidayakan suatu tanaman gitu. Jadi akan lebih diproduksi tanaman lah supaya hasilnya itu mutu dan juga unggul. Oh, jadi perbedaannya kalau di teknik pertanian itu pasca, kalau di agroteknologi itu setelah prapanen. Oke, kalau kayak gitu yang dipelajari dari masing-masing prodi itu apa aja sih teh? Dari aku dulu ya, dari teknik pertanian sendiri. Kalau dari teknik pertanian itu kita ada belajar tentang alat dan mesin pertanian, terus cara mengolah bahan hasil pertanian itu kayak gimana, terus juga kita belajar tentang belajar untuk smart farming gitu. Kita belajar coding, belajar keelektrikan buat mengolah pertanian itu kayak gimana gitu. Oke, kalau misalnya untuk di jurusan agroteknologi sendiri, mungkin ini aku sesuai dengan mata kuliah yang lagi aku pelajarin sekarang aja kali ya. Ini juga sesuai dengan apa yang udah aku bilang di awal tadi. Kalau kita itu fokusnya itu kan dalam membudidayakan suatu tanaman supaya hasilnya itu mutu dan juga unggul. Dan untuk mendapatkan kualitas tersebut, tentunya kita juga harus bisa memperhatikan berbagai macam aspek yang memang sudah seharusnya itu diperhatikan gitu. Dan itu jujur kompleks banget. Misalnya kita bisa mulai belajar dari benih suatu tanaman, bibit, terus juga misalnya genetika tanaman. Jujur ini paling susah kalau menurut aku. Genetika tanaman, terus juga kita mempelajari kondisi suatu tanah gitu dari segi kimianya. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak kita terlalu fokus di biologi itu enggak, tapi kita tuh fokus ada di kimia juga, fisika juga, dan biologi. Kayak ngomong-ngomong tadi ada fisika, biologi gitu-gitu. Berarti kalau kita nih sebagai anak SMA terus mau masuk ke jurusan agroteknologi atau teknik pertanian, kira-kira ada nggak sih yang harus disiapin? Kayak misalkan fisikanya harus kuat, biologinya harus kuat gitu nggak? Kayaknya semuanya harus kuat ya. Gitu. Kayak saintek aja Iya, gitu iya. menguasainya. Soalnya kalau misalnya di jurusan lain tuh kan mungkin ada yang fokusnya lebih ke biologi atau ke kimia. Kalau misalnya di kita mungkin harus fokus ke tiga-tiganya, fisika, Iya, kimia, biologi, sama matematika juga ada. Benar. Soalnya kalau di teknik pertanian di semester 1 sampai semester 3 ini ada mata kuliah matematika dasar, ada mata kuliah matematika teknik juga gitu. Jadi kita tuh benar-benar harus fokus ke semuanya, nggak fokus ke satu bidang. Kayak kalau di aku ada mata kuliah karakteristik bahan hasil pertanian, itu lebih ke kimia. Terus ada juga tentang fluida, itu lebih ke fisika gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang mau masuk ke teknik pertanian atau agrotekno emang benar-benar harus fokus ke semuanya gitu. Iya. Karena kalau misalnya orang ngira kayak paling di agroteknologi kita belajar biologi aja. Enggak, tapi kita juga ada mata kuliah khusus yang misalnya untuk kimia tanah gitu, yang dimana itu juga kimianya cukup kompleks gitu. Dan kalau untuk fisika misalnya kayak kita mau pelajari konstruksi kemiringan suatu lahan dan lain sebagainya. Oke, tapi itu nanti di semester 1 diperkuat lagi gitu kan ya? Iya. Berarti Maksudnya kalau untuk semester 1 masih agak basic sih ya pastinya. Iya. Nggak begitu terlalu kompleks gitu. Kalau untuk di teknik pertanian di semester 1 itu bakal ada fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar gitu. Jadi emang dimulai dari nol lagi juga. Oke, jadi kalau misalkan belum terlalu kuat pas SMA juga gak usah terlalu khawatir kan? Iya, Karena benar. pas semester 1 tuh masih mempelajari dasar-dasarnya. Iya. Oke, kalau kayak gitu gelar nanti nih dari mahasiswa teknik pertanian atau agrotek itu apa sih? Kalau dari teknik pertanian itu gelarnya nanti ST, Sarjana Teknik. Oh, masuknya tetap ke teknik Iya. ya. Kalau di agro, Kalau dari aku SAGM. tapi tuh aku dengar-dengar kalau SAGR itu kayak agrikultur tuh. Gimana? Sebenarnya dari agrikultur. Ya, misalnya kalau di pertanian itu kan ada agribisnis, ada agroteknologi, dan ada agroteknopreneur.
Yang dimana itu tiga-tiganya sama, kita lingkupnya pertanian, tapi emang fokusnya beda-beda. Kalau misalnya kayak yang agribisnis, itu mereka fokus dalam memasarkan hasil pertaniannya, jadi mereka lebih di pasca panen, mereka fokus di bidang ekonomi gitu. Sedangkan kalau dari agroteknologi ya kita seperti namanya penerapan teknologi ini juga ada gitu, tapi mungkin teknologi di sini tuh nggak yang dalam bentuk alat yang digunakan langsung di lahan, karena kalau itu mungkin tugasnya dari teknik pertanian ya. Tapi kalau dari kita tuh mungkin teknologinya lebih ke penerapan rekayasa genetika suatu tanaman gitu misalnya. Terus kalau untuk agroteknopreneur juga setahu aku nih itu kurang lebih kayaknya sama juga kayak yang agribisnis, mereka tuh fokus dalam nanti bisnis di bidang pertaniannya gitu. Jadi gelarnya tetap Sama SAGR. agriculture. Oke, kalau kayak gitu ngomongin prospek kerja nih, ada bedanya nggak sih dari prospek kerjanya sebenarnya? Kayaknya cukup beda ya untuk prospek kerjanya. Kalau misalnya dari sarjana teknik pertanian ini bisa kerja di pabrik alat dan mesin pertanian, terus bisa juga di industri pertanian, mungkin kayak yang Indofood gitu, kita bisa kerja di situ karena kita belajar pasca panen juga. Oke, kalau misalnya untuk agroteknologi sendiri, mungkin banyak sebagian orang bilang kayak ngapain sih kuliah agro, paling juga udah gini di petani gitu. Sebenarnya itu juga nggak salah, karena kan kita juga dari agroteknologi nanti kita fokus kerjanya itu mungkin salah satunya kayak bisa memproduksi suatu hasil tanaman pangan gitu. Yang dimana ya tanaman pangan sendiri itu kan udah melekat di diri manusia gitu ya, kayak sampai kapanpun manusia akan butuh pangan gitu, nggak cuma di Indonesia, bahkan di negara-negara lain juga pangan itu masih menjadi kebutuhan nomor satu. Dan menurut aku itu bisa jadi peluang prospek kerja yang luas gitu buat kita sebagai mahasiswa dari agroteknologi sendiri. Kayak kita misalnya bisa bekerja di perusahaan yang menghasilkan produksi tanaman untuk pangan gitu, terus atau enggak kita bisa bekerja di perusahaan benih kalau misalnya kita di penjurusannya fokus di bidang benih gitu. Terus juga mungkin kita bisa menjadi konsultan untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin butuh ilmu nih untuk kayak gambaran kira-kira lahan ini cocok nggak sih untuk menghasilkan suatu produksi pertanian yang berkualitas. Terus mungkin kalau untuk di kementerian gitu kita bisa di kementerian pertanian ya, sama-sama bisa di perhutanan gitu. Oke, jadi sebenarnya luas banget ya prospek Iya, kerjanya, nggak luas melulu banget. kalau pertanian gitu petani Iya. gitu ya. Ini kita fokus di bidang kita aja sih. Karena nanti kan bakal ada fokus di semester 5 tuh bakal Iya, dibagi penjurusan. juga kan, ada penjurusannya gitu. Oke. Terus kalau pertanian ini pasti banyak stereotipnya, termasuk tadi kalau pertanian pasti masuk jadi petani gitu. Nah aku mau nanya dulu nih ke Teteh, kalau katanya kalau misalkan prodi agroteknologi itu banyak yang bilang itu tuh kayak dokternya tanaman, itu maksudnya gimana sih Teh? Berarti itu sebenarnya guyonan kita juga sih dari anak mahasiswa agroteknologi, banyak yang bilang kita tuh FKT gitu, Fakultas Kedokteran Tanaman, karena memang kita tuh bener-bener fokus kayak mulai dari genetika tanamannya, yang dimana genetika tanaman itu kan biologi banget ya. Jadi ya itu kalau misalnya orang ngiranya kita cuma di lahan nyangkul, itu enggak. Bahkan sejujurnya aku sampai semester 3 sekarang aku tuh nggak pernah megang cangkul di perkuliahan tuh enggak, tapi kita juga seringnya lebih ke lab juga sih, kayak itu menganalisis genetika tanaman dan lain sebagainya. Ya, jadi stereotip dokter tanaman tuh karena belajarnya bener-bener dari genetik tanamannya ya. Oke, kalau teknik pertanian nih banyak kan tadi Tete juga bilang banyak belajar tentang mesin tuh. Aku juga banyak dengar katanya teknik pertanian tuh hampir sama kayak teknik mesin. Emang bener kan? Oke, kalau misalnya dibilang teknik anak sama kayak teknik mesin mungkin so-so lah ya gitu, karena di semester 2 sama semester 3 itu kita emang belajar tentang alat dan mesin pertanian. Tapi nanti di semester 5 itu bakal ada penjurusan gitu. Penjurusannya ada yang bisa milih alat dan mesin pertanian, tapi ada juga yang bisa ke pasca panennya, ada yang untuk belajar IT-nya juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen masuk teknik pertanian tapi aku tuh nggak bisa mesin, nggak suka mesin gitu ya, mungkin nanti di semester 5 kalian jangan milih bidang kajian alat dan mesin pertanian gitu, karena masih ada bidang kajian yang lainnya. Karena kalau misalnya kalian milih alat dan mesin tuh ya emang pasti bakal berhubungan sama mesin kan. Aku juga di semester 2 sama semester 3 ini belajar mengendarai traktor juga itu. Terus kita kayak menganalisis nih traktor tuh kayak dibuatnya kayak gimana, terus nanti penggunaannya tuh kayak gimana. Terus di semester 2 juga ada belajar AutoCAD gitu. Kita belajar membuat kayak sketsanya mesin gitu loh di semester 2. Tapi kalau misalnya kalian gak suka, nanti di semester 5 kalian bisa menghindari itu. Kalian bisa milih bidang kajian yang lainnya gitu. Oke, berarti di semester 1 sama 2 itu tadi kayak dasar-dasarnya tentang mesin. Ya. Nanti kalau misalnya gak begitu pengen ngambil tentang mesin, masih bisa dipilih di semester 5. Oke, kalau kayak gitu, aku mau nanya lagi nih Teh. Kalau
kuota prodi dari teknik pertanian sama agro itu berapa sih? Kuota kalau misalnya dari teknik pertanian di angkatan aku sendiri di 90, tapi di angkatan tahun ini tuh dia nambah kuota jadi sekitar 120. Oke, kalau untuk agroteknologi sendiri jomplang banget juga sih sama teknik pertanian. Kalau di agro itu, kalau di angkatan aku kemarin itu kita kuotanya bisa sampai 250-an lah gitu. Dan untuk SNM-nya kalau nggak salah 75, dia itu udah lumayan banyak juga kan dibanding jurusan-jurusan lain. Cuman jadi aku sempat nanya juga kayak angkatan 22 itu kalau misalnya yang tahun sekarang tuh malah nambah, dia tuh di 300-an gitu kalau nggak salah. Jomplang banget ya, Iya, ini cuma jomplang banget. sampai 300-an. Oke, kalau aku boleh tanya nih, waktu itu Tata maksudnya lewat jalur apa? SNM juga. Tapi kira-kira Tata tahu nggak skor UTBK gitu buat masuk ke prodi teknik pertanian atau agro? Kalau teknik pertanian, aku nanya-nanya ke temen aku sih, dia ada yang skornya sekitar 590, dia masih keterima di teknik pertanian. Nah mungkin untuk temen-temen nih yang mau masuk teknik pertanian, untuk cari amannya bisa di 600 aja gitu. Jadi agroteknologi juga itu nggak jauh beda sama teknik pertanian. Aku sempat nanya ke temen aku juga, paling rendah tuh kayak kalau nggak salah 500-an. Jadi ya paling aman di 600. Dan sebenarnya lebih aman lagi di atas 600 ya kalau bisa. Ya. Biar lebih tenang juga ya. Iya. Aja. Oke, mungkin tadi itu pertanyaan terakhir dari aku ya Teh. Kira-kira dari Teh ada kata-kata yang mau disampaikan gak nih buat teman-teman yang pejuang Unpad khususnya di teknik pertanian dan juga agroteknologi? Dari aku, kalau misalnya dari aku mungkin buat adik-adik semua nih yang sekarang lagi stres, mungkin lagi berjuang untuk masuk Unpad nih khususnya, terutama di jurusan agroteknologi. Terus sebenarnya kadang tuh ya jurusan agroteknologi itu jadi pilihan kedua biasanya. Tapi apapun itu, pokoknya aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya di Fakultas Pertanian itu kita nggak cuma belajar tentang cangkul atau menjadi petani. Sesuai dengan yang udah aku sampaikan di awal, bakal banyak banget prospek kerja yang bisa mendukung kita untuk lebih maju lagi di masa depan gitu. Karena kan kita juga dari negara agraris ya, yang dimana pertanian itu sangat penting banget untuk bisa kita kembangkan gitu. Jadi semangat terus buat yang mau masuk Unpad. Oke, kalau misalnya dari aku, buat temen-temen nih yang khususnya mau masuk ke teknik pertanian, jangan takut karena di teknik pertanian ini kita nggak akan belajar kayak anak mesin gitu. Kita nggak akan panas-panasan sering-sering ke lahan kok, kita nggak akan belajar cangkul gitu. Kita lebih banyak belajar di lab juga, kita belajar materi teori juga gitu. Jadi jangan takut kayak aku takut hitam kalau masuk teknik pertanian karena kelahan nyangkul gitu. Tenang aja, kalau kita nggak akan segitunya banget gitu ya. Mungkin nanti kita bakal ada kelahan, tapi kita nggak akan lama-lama di lahan gitu, panas-panasan di lahan, karena banyak hal yang kita pelajari juga yang nggak perlu turun ke lahan. Nah jadi buat temen-temen yang mau masuk teknik pertanian, semangat terus karena nanti di sini kita bakal belajar seru banget ya, karena banyak prakteknya, nanti kita bakal banyak praktikum juga gitu. Ya, tapi mungkin bahkan menurut aku kalau misalnya kita ada perkuliahan di lahan itu malah bikin kita jadi nggak terlalu stres banget nggak sih di kelas. Jadi imbang itu antara di lahan, di lab, ataupun di kelas gitu. Karena fun banget lah. kayak sekalian jalan-jalan gitu ya, kadang Iya, kita bener. ke lahan sambil jalan kaki gitu, Iya. bareng-bareng sama temen-temen tuh kayak study tour gitu kan. Apalagi kadang cuaca di Nangor tuh kalau lagi adem tuh adem banget Iya. gitu ya. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Teh buat ngobrol-ngobrol kita hari ini. Gimana nih teman-teman, pastinya lebih tertarik gak sih buat masuk ke prodi agroteknologi dan juga teknik pertanian. Oh iya, jangan lupa juga untuk nantikan episode selanjutnya karena pasti bakal ada pembahasan yang lebih menarik. Kalau kayak gitu, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah!